Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwal lakum, akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memberikan maaf, wa tasfahu, mengampuni atau memberikan ucapan selamat, musafahah, jabat tangan, wa taghfiru, mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah, akan menjadi ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ganjaran pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasus salihin wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh, para kadus, Pak RT, kepala lingkungan, stakeholder Masjid Riyadhus Shalihin, ibu-ibu pengajian, singkatnya seluruh para hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh umat manusia, yakni as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faragu, dan nikmat kesempatan. Sebab betapa banyak orang yang sehat, fisiknya kuat, tapi sayang, seribu sayang, mereka enggak sempat hadir di majelis ini. Sebaliknya betapa banyak orang yang diberikan luang waktu, sempat punya waktu luang, tapi sayang, sekujur tubuhnya hanya bisa tidur di atas kasur, hanya bisa berbaring, duduk di atas kursi. Stroke, mati sebelah. Maka kalau pelunggu mau lihat urgensinya, betapa pentingnya nikmat kesehatan dan kesempatan, silakan menuju ke rumah sakit umum provinsi, masuk ke ruang-ruang ICU, ruang-ruang tempat orang sakit parah. Disitulah kita akan muhasabah diri, muhasabatun nafs. Begitu dahsyatnya, pentingnya yang namanya kesehatan, para hadirin yang mulia. Maka kita yang hadir di majelis ini, alhamdulillah, masih diberikan dua nikmat tersebut, yakni kesehatan dan kesempatan. Salawat beserta salam
Tak lupa kita khaturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan jerih payah beliaulah kita masih menikmati bagaimana indahnya cahaya Islam. Kalau siang hari kita bisa melihat alam semesta ini karena kekuatan sinar mentari, malam hari kita bisa lihat alam ini karena kekuatan pancaran bulan purnama. Tapi kita bisa melihat Islam saat ini karena masih ada cahaya Islam di dalam hati kita, para hadirin yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita malam ini sebagaimana tadi disampaikan, selimuti anak dengan pakaian takwa agar tidak menjadi musuh dalam selimut. Hadirin wal hadirah, jamaah salat maghrib rahimakumullahu jami'an. Salah satu idaman utama dan menu pertama yang didambakan bagi setiap pasutri, pasangan suami istri adalah hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Tanpa adanya anak, maka rumah tangga akan terasa hampa, penuh gersang. Lalu anak yang bagaimanakah para hadirin yang mulia? Tentunya anak yang disinyalir dan kita kenal di Quran sebagai dzurriatan thayyibah, ay qurrata a'yun, penebar inspirasi kebaikan dan penyejuk positif mata yang memandang, baik menurut pandangan Allah maupun pandangan manusia. Dikatakan sejuk karena akar keimanan dan ketakwaannya telah tertancap ke dalam bumi sejak didikan pertama dalam kandungan sang bunda, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Kemudian dikatakan asrinan rindang karena mampu memberikan syafaat dan naungan kepada orang-orang di sekelilingnya karena ruh sugesti daripada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, baik kepada kedua orang tua, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya dari sengatan-sengatan adab dan kobaran api yang membara. Sebab apalah gunanya punya anak kalau dalam hidupnya hanya menebarkan virus onar dan duri? Apalah manfaatnya punya anak yang berkuantitas tapi sayang tidak berkualitas? Percuma punya anak satu lusin jika di antara mereka tidak ada satupun yang mengikuti track record bapak ibunya dalam melanjutkan risalah dakwah ilallah. Sebab anak adalah ibarat bibit benih. Kalau bibit benih ini bagus, kalau orang tuanya bagus, soleh ibu bapaknya, maka pasti akan melahirkan benih-benih yang baik, benih-benih yang bagus. Karena anak adalah cerminan kualitas ibu bapaknya. Anak adalah copy paste daripada kedua orang tuanya. Kalau cerminnya jernih, putih, bersih, maka pasti akan menghasilkan pantulan wajah. Walaupun wajah kita pas-pasan, wajah kita tidak terlalu ukuran A, apalagi A+, tapi karena cerminnya bersih, bening, maka akan kelihatan gagah. Sebaliknya, kalau cerminnya ada nuktoh, ada noda-noda, bintik-bintik hitam, maka segagah apapun orang yang bercermin pasti kelihatan jelek. Kenapa? Karena cerminnya kotor. Maka tergantung cerminnya.
cerminnya bagus, ibu bapaknya bagus, pasti anak-anak yang dilahirkan akan melahirkan anak-anak yang soleh, solehah. Anak juga ibarat kertas putih yang masih kosong, tinggal ibu bapaknya lah yang akan mengisi coretan dan catatan di dalamnya. Mau diisi dengan tinta warna emas, warna putih, tafadhol. Mau dituangkan dengan tinta warna gelap, gulita, silakan. Terserah kita sebagai orang tuanya. Maka itu semua tergantung kita sebagai orang tuanya, mau mewarnai seperti apa anak-anak kita. Anak juga ibarat kaset, ibarat lempengan kaset yang masih bersih, yang masih kosong. Kan zaman dulu kan ada apa namanya, CD kaset itu kan. Piringan kaset itu kalau kosong, seperti itulah ilustrasi daripada anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan merekam segala sesuatu selama 24 jam lewat pendengarannya, penglihatannya maupun perbuatan yang dia lihat. Sam'an wa basaran, qawlan wa fi'lan, terus dipantau oleh anak-anak kita. Maka ibu bapa di rumah tangga hati-hati bertingkah, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Itulah sebagai rekaman mereka. Dan nanti setelah mereka beranjak usia dewasa akan memutarkan kembali seluruh isi rekaman-rekaman tersebut, baik untuk kebutuhan dirinya secara infiradi maupun untuk kebutuhan orang lain, jam'i atau jam'iyah. Dengan demikian, maka anak-anak, apalagi anak-anak remaja sekarang ini, para hadirin yang mulia, sekarang tergantung siapa sebagai public figurnya, siapa yang dilihat. Kalau ibu bapak di rumah memberikan keteladanan dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lembut, maka anak-anak kita juga akan berbahasa dengan bahasa yang santun dan lembut. Oleh sebab itu, kita mengharapkan dengan hadirnya anak-anak ini, dengan diadakannya ngurisan ketika mereka berusia 7 hari ataupun 14 hari ataupun 21 hari, di situ kan berharap kita sebagai orang tua, anak daripada bayi tersebut didoakan oleh pelunggu-pelunggu yang hadir di acara ngurisan. Pelunggu hadir, pelunggu gunting rambutnya sambil pelunggu membaca Rabbi habli minas solihin. Pelunggu membaca yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pelunggu baca Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu kan baca yang semestinya kita baca ketika acara-acara ngurisan, bukan sekedar gunting-gunting terus lap-lap kepala bayi. Jadi itulah yang, ini kan harapan awal ketika mereka lahir ke dunia. Sebab nanti anak-anak kita ke depan, dia tergantung lingkungan yang dia hadapi. Sekarang betapa banyak anak-anak yang nakal, anak-anak ikut terbawa arus. Betapa banyak anak-anak yang menyusahkan ibu bapaknya, menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, menjadi musuh bagi ibu bapaknya, keluarga besarnya.
Betapa banyak anak-anak yang berani penjarakan ibu bapaknya gara-gara hal-hal sepele, gara-gara harta warisan. Maka dalam hal ini Allah Jalla Jalaluhu ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwan lakum, akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memberikan maaf, wa tasfahu, mengampuni atau memberikan ucapan selamat, musafahah, jabat tangan, wa taghfiru, mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah, akan menjadi ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ganjaran pahala yang besar. Surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Ayat tersebut di atas turun berkenaan ketika seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i hendak pergi mengikut berperang di medan laga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Auf bin Malik al-Ashja'i ini pamit sama istri dan anak-anaknya, Umi, sama berangkat ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin sama istrinya, mau ke mana abah? Mau ke mana mami? Saya diajak oleh Rasulullah ikut berperang. Akhirnya istri dan anak-anak beliau menangis, meneteskan air mata. Lalu kami akan ke mana, wahai suamiku? Maka Al-Malik Al-Ashja'i ini menggagalkan berangkatnya, merasa simpati, merasa iba dengan istri dan anak-anaknya, gagal berangkat berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi asbabul nuzulnya, Auf bin Malik al-Ashja'i. Karena istrinya menangis, istrinya merasa iba, dan dia pun merasa simpati dengan tetesan air mata yang dikeluarkan oleh istri dan anak-anaknya. Beliau pun rela cancelkan untuk tidak jadi berangkat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menjadi tolok ukur, menjadi alarm bagi kita manusia. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ayat ini, para hadirin mulia, siapapun yang punya istri, siapapun yang punya anak, dengan hadirnya istri dan anak-anaknya akan menghambatkan dirinya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam kehidupan pribadi kita, internal pribadi kita, belum lagi di lapangan. Bayangkan saja ketika seorang masih usia bajang, bisa saja dia menghabiskan 1-3 juz untuk memurjakan hafalannya.
untuk membaca Al-Quran karena begitu banyaknya waktu kosong. Tapi ketika sudah punya istri, waktunya mulai terkikis, habis sedikit demi sedikit. Tambah lagi tahun depan melahirkan anak pertama, semakin berkurang waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahir anak tersebut, ketika ibunya sedang sholat, Allahu Akbar, baru 1 rakaat sholat subuh, tiba-tiba bangun si bayi. Bangun si bayi. Maka otomatis seorang ibu ini akan berusaha untuk mempercepat gerakan sholat subuhnya demi untuk menenangkan si bayi tersebut. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa dengan hadirnya yang disebut tadi akan menjadi musuh, maksudnya akan menjadi penghambat untuk kita menunaikan ibadah vertikal kepada Allah Jalla Jalaluh. Belum lagi hal-hal yang lain. Betapa banyak dekadensi moral yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa anak muda memperkosa si bunga. Ini yang kita baca di layar kaca ini, di layar kaca. Lalu pegangan cangkul itu dimasukkan ke dalam rahimnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Betapa banyak ada seorang anak muda nekat membunuh ibunya dengan pedangnya, lalu dibelah 2 dadanya, diambil organ tubuhnya, lalu dimakan hatinya, bagaikan perlakuan kanibal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada seorang yang nekat menutup pakai semen tubuh anak tetangganya untuk menghilangkan jejak, padahal yang bermusuhan adalah tetangga dengan tetangga yang lain, tapi anak jadi korban. Betapa banyak ada seorang ayah yang membangunkan anaknya di bulan suci Ramadan. Nah, ayo bangun sholat asar, bangun sholat asar. Namun sayang, si anak merasa kesal, diganggu oleh bapaknya sebagai pimpinan rumah tangga, dibangun, malah berujung anak bapaknya dibacok, disembelih pakai pedang. Dan itu terjadi dalam keadaan sedang menunaikan ibadah siam Ramadan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini semua adalah kondisi yang terjadi di zaman milenial ini. Seakan-akan harga diri kita sebagai manusia tidak ada nilainya di hadapan manusia. Belum lagi dimutilasi, belum lagi ditimbun berhari-hari. Begitu banyak berita-berita yang menyedihkan di layar kaca, di TV-TV. Dan parahnya lagi, ada seorang kakek, ada seorang ayah didapatkan oleh ada seorang kakek memperkosa cucu, didapatkan oleh seorang ayah. Seorang ayah bukan untuk bantu membela anaknya, tapi justru ikut-ikutan nimbrung menularkan kejahatannya. Ini miris sekali nih. Dan anehnya, fatalnya lagi, ini kan bukan orang lain, tapi orang-orang terdekat dengan anak-anak kita. Kakeknya sendiri, ibu bapaknya sendiri. Ini bisa sesak nafas mendengar berita-berita seperti ini. Maka tadi kita menyampaikan di awal, banyak anak-anak kita menjadi musuh dalam selimut. Maka hendaklah kita memberikan pakaian takwa agar mereka tidak menjadi musuh dalam selimut. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, maka
Dari kisah-kisah yang kita sebutkan, fenomena-fenomena di lapangan yang kita lihat, maka ternyata ada 3 menjadi sentral asbab kenapa anak-anak kita menjadi fatal, kenapa anak-anak kita menjadi musuh, lalu kenapa anak-anak kita menjadi masuk ke dalam ranah kenakalan remaja. Hanya 3 tempat. Yang pertama, yakni lingkungan, pengaruh lingkungan. Yang kedua, ruh daripada pendidikan orang tua dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah tadi, kenakalan orang tua. Yang lebih berpengaruh, berdominan adalah dalam rumah tangga. Maka Al-Quranul Karim memberikan definisi dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Ternyata sejatinya komunikasi itu yang paling banyak adalah komunikasi antara ayahanda dengan anaknya, bukan umi dengan anaknya. Selama ini kita salah kaprah memberikan pendidikan untuk berbanyak komunikasi. Sejatinya yang banyak komunikasi adalah antara abi dengan anaknya, bapak dengan anak. Tapi terbalik, dalam mengamalkan di rumah tangga, justru yang banyak komunikasi adalah ibu dengan anak. 17 kali komunikasi. Dari 17 kali komunikasi ini, 14 kali komunikasi antara ayah, abi dengan anaknya, 2 kali komunikasi antara umi, ibu dengan anaknya, 1 kali komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Coba pulung buka Quran. Ya bunayya irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Itu komunikasi siapa? Komunikasi Nabi Nuh kepada anaknya yang bernama Kan'an. Ya bunayya irkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya la tusyrik billah. Komunikasi Luqman dengan anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. La bunayya la taksus ru'yaka. Ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku. Itu kata yang sangat santun dalam bahasa Arab, menunjukkan begitu akrabnya hubungan batin antara ayah dengan anaknya. Maka semestinya dalam kehidupan keluarga yang banyak komunikasi adalah bapak dengan anaknya. Tapi karena bapaknya menteri luar negeri, mencari nafkah, berangkat pagi, kembali sore, kembali malam, maka ujung-ujungnya ibulah sebagai sentral madrasatul ula bagi anak-anak kita di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak kita di rumah tangga. Karena ibu adalah menteri dalam negeri, hanya mengurus orang-orang di dalam saja. Sementara bapak mencari nafkah siang dan malam. Maka yang mengajarkan a, ba, ta, sa adalah ibu. Yang mengajarkan abi, abi, umi, umi adalah ibu. Yang mengajarkan kata bahasa-bahasa tata krama semuanya adalah ibu. Yang mengajarkan huruf hijaiyah, huruf abjad, ibu semua. Tiba-tiba bapaknya kaget. Ternyata anak saya sudah bisa baca Quran, sudah bisa membaca Al-Quran. Siapa yang mengajarkannya? Ibulah sebagai guru Iqra pertamanya. Masya Allah. Maka tak salah jika pepatah mengatakan air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga.
Air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Tingkah laku anak itu berdasarkan contoh kepada kedua orang tuanya. Atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau biasanya ini, kalau buah itu jatuhnya di sekitar pohon itu sendiri, di bawah halaman pohon itu, disitulah jatuhnya buah. Tapi tidak semua buah itu jatuh di bawah pohon. Ada buah jatuhnya justru di halaman orang lain. Umpamanya buah mangga madu tidak jatuh di halaman rumah kita, tapi justru jatuh di halaman rumah orang lain. Kenapa? Karena sudah digigit, di bawah gigit oleh kelelawar. Ada pohonnya pohon hafiz Quran. Anak bapaknya hafiz Quran, bapaknya qori, tapi belum tentu buahnya menghasilkan buah yang qori, buah yang hafiz. Sebaliknya, buahnya buah petani, bapak ibu bapaknya petani, ibu bapaknya pedagang, bapaknya ojek online, kusir Cidomo. Tapi qadarullah wa biidznillah mampu menghasilkan anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang qori. Ya kan? Masya Allah. Artinya apa? Tidak semua buah itu jatuh di pohon. Tapi tadi kembali, ya mungkin 70% buah itu jatuh dari pohonnya, tapi sisanya 30% tadi jatuh di halaman orang lain. Maka kalau Pulunggu mau menjadikan anak kita jadi hafiz Quran, walaupun Pulunggu sebagai petani, ojek online, kusir Cidomo, tidak menutup kemungkinan Pulunggu mampu mencetak anak-anak yang hafiz Quran. Banyak orang tua tidak hafal Quran, tapi anaknya hafal Quran. Banyak orang tua petani, pedagang, tapi alhamdulillah anak-anaknya jadi hafiz Quran. Tapi tak sedikit ibu bapaknya hafiz Quran, bapaknya tuan guru sebagai tokoh agama, tapi anaknya tidak hafal Quran. Anaknya dikenal banyaklah bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Karena tadi, maka salah satu unsur yang menjadikan anak kita hafiz Quran, pertama ada ikhtiar dari Pulunggu sebagai orang tuanya. Ada usaha kita. Apa itu usaha Pulunggu? Masukkan di pondok-pondok pesantren, masukkan di rumah-rumah tahfiz. Sudah semakin menjamur sekarang pondok-pondok pesantren yang memprogramkan tentang metode menghafal Al-Quranul Karim. Ini kan ikhtiar kita. Ini hanya sebatas ikhtiar. Tapi kita lihat banyak pondok-pondok pesantren yang memprogramkan hafal Al-Quran, tapi anak-anak kita enggak hafal-hafal. Itu tadi, bahwa menjadi hafiz Quran, menjadi hamalatul Quran, itu tidak sembarang orang, mami. Orang yang hafal Al-Quran adalah orang-orang terpilih, dipilih oleh Allah. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami akan mewariskan ilmu Al-Quran. Istofaina, kami akan memilih, kami akan seleksi, difilter sama Allah Subhanahu wa taala. Min ibadina, dari hamba-hamba kami.
Meskipun anak kita di pondok yang hafal Quran, belum tentu dia hafal Al-Quran. Kalaupun hafal, ya di juz amma, padahal dia sudah bertahun-tahun ada di situ. Maka jika kita mau menjadikan anak kita hafiz Al-Quran, mutqin, tegang hafalannya, sejatinya anak-anak kita dianjurkan oleh guru-gurunya di pondok untuk puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud. Kenapa mereka harus berpuasa? Untuk membantu, mempermudah dalam proses menghafal Al-Quran. Ketika anjuran itu diperintahkan kepada siswa-siswi atau santri-santri, semestinya puasa Senin Kamis adalah orang tua yang lebih diprioritaskan, supaya pulungku bisa mengirimkan ruh doa untuk anak-anak kita tadi, sehingga mereka akan menjadi hafiz Al-Quran yang mutqin hafalannya, yang tegang kuat hafalannya. Jangan hanya anak-anak saja yang disuruh puasa Senin Kamis. Pulunggu sebagai orang tua. Makanya Kiai Ujairun Salim, pimpinan Pondok Pesantren Tamboro, menyampaikan seperti itu. Ketika anak-anak kita disuruh puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, maka sebaiknya orang tuanya lah yang lebih utama untuk menjalankan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, para hadirin mulia. Sehingga disitulah akan menyambung kontak batin abi dan uminya kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat meraih gelar khatman sugro, khatmil Quran sugro maupun kubronya. Yang kedua, asbab kedua, kenapa anak-anak kita tadi nakal? Kurang perhatian kita sebagai orang tua. Orang tua sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, pergi pagi pulang malam. Ketika pergi pagi anaknya masih tidur, karena perginya subuh-subuh ke kantor, apalagi yang punya jadwal piket, ya kan mami? Ketika mereka pulang, anaknya sudah tidur. Lalu kapan ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga? Padahal kita diajarkan 3 alokasi waktu. Pertama, juz'an lillah, ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kita alokasikan untuk Allah Jalla Jalaluh, sebagai kita sebagai hambanya. Yang kedua, juz'an li ahli, ada waktu separuh untuk keluarga kita, bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Yang terakhir adalah juz'an li nafsi, ada waktu untuk diri kita sendiri. Maka pembagian waktu ini mesti kita secara disiplin memanage waktu. Ini Masya Allah, terkadang karena pegawai negeri, karena sibuk karirnya suami, sibuk karirnya istri, sehingga anak-anak kita dilimpahkan kepada ART, asisten rumah tangga, baby sister. Iya, kalau pembantu rumah tangga itu alumni pondok pesantren, dia hafiz Quran, tak masalah. Apalagi dia punya irama salatullah salamullah, sambil menggendong si bayi kan, dia pakai solawatan, pakai nyanyi nasyid, ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah, memberikan senandung kepada bayi. Tapi bagaimana kalau ART-nya tidak pernah mondok, tidak tahu ngaji? Ya Allah.
Maka kalau kita mereview kembali, maka sekembali didikan orang tua dulu sama sekarang jauh berbeda, Mi. Kalau didikan orang tua kita dulu, Mi, kalau anak itu jatuh, terpeleset kakinya, langsung ambil air liurnya untuk obatin ke luka yang lecet. Ajaib ini air liur, Mami. Ini air liur kan dia ajaib. Sembuh anak kita. Tak perlu bawa ke puskesmas. Kalau ibu melihat anak yang jatuh tergelincir kakinya, dibuka rambutnya, buka cadarnya, ambil rambut itu, usap di kepala bayi. Kan gitu dulu. Masa gak ingat, Mami? Ya kan? Sembuh itu bayi. Sekarang langsung dibawa ke rumah sakit. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Kontak batin antara anak sama ibu bapak jauh sekali. Kenapa? Karena ibunya ibu karir, ke kantor terus. Pergi jam 7:15, pulang jam 5 sore. Kan 5 hari kerja untuk Pataram. Kapan untuk anak-anak kita? Maka anak-anak itu yang mendidiknya adalah ART-nya, asisten rumah tangga. Masya Allah. Yang dikasih bukan ASI, tapi susu formula yang isi gambarnya sapi di sana. Nanti karakter anak kita karakter sapi jadinya. Ya Allah. Nah, ya nggak apa-apalah kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan memang harus ASI. Tapi setelah 6 bulan itu, ya tak masalah campur sama susu formula. Kalau memang ibunya adalah ibu seorang wanita karir. Nah, ini kan pendidikan di rumah tangga, man. Maka kalau kita lihat kondisi anak-anak kita, Masya Allah, tak heran kalau ada seorang anak yang penjarakan ibunya. Sempat viral tahun yang lalu kan, sampai motor mau diambil oleh anaknya. Tidak perlu kita sebut di daerah mana. Tak heran jika ada seorang anak yang bunuh seorang ayah anda pada bulan Ramadan 5-6 tahun yang lalu. Ada di sekitar kita, tak perlu kita sebut di mana lokasinya. Tak heran kalau ada anak kita yang melawan ibu bapaknya. Masya Allah. Maka anak-anak kita ini perlu diberikan tarbiyatul iman, diarahkan ke agama, dibawa ke pondok-pondok pesantren, agar mereka diberikan didikan-didikan yang mendasar, apalagi tentang adab, apalagi tentang akhlak. Apalagi ya Allah, miris kita dengar bagaimana di kehidupan kita anak-anak remaja saat ini dengan kecanggihan smartphone ini, handphone cerdas, ya, telepon seluler yang begitu cerdas, sehingga inilah yang memberikan pengaruh besar, dampak negatif kepada anak kita. Ini handphone niki, ini alat propaganda, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Kalau kita lemah memberikan tarbiyah kepada anak-anak didik kita, maka kita anak-anak kita akan jatuh ke dalam lubang neraka. Handphone ini kalau tidak mampu dikendalikan oleh kita sebagai orang tua untuk mengawasi handphone ini kepada anak-anak kita, maka lihat ada hasilnya. Bagaimana di tayangan-tayangan televisi seorang anak mabuk dengan game online-nya, game dia, sehingga berpengaruh dengan urat-urat dan sarafnya. Ya Allah, mungkin pernah pelunggu lihat di TV-TV, berpengaruh. Jadi sudah ketagihan dengan game-game itu, maka mereka ini ternyata berakibat fatal. Belum lagi hal-hal yang lain. Maka ini alat propaganda, bisa memberikan manfaat, bisa juga memberikan mudarat, bisa memberikan mafsadat, bisa memberikan maslahat kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, mami-mami, ibu-ibu terutama yang dekat sama anak-anak kita, maka tolong awasi anak-anak kita dan
aturan komunikasi sudah diajarkan oleh agama kita. Jadi komunikasi itu ada, ternyata ada aturannya. Kalau kita telepon orang, ditelepon sama orang lain, kita pakai nada dering. Nada deringnya pakai ngaji. Anggaplah isi bunyi ngajinya adalah Ustadz Darwin Hasibuan, Kori, yang nada handphone kita. Bagaimana aturan kita memanfaatkan ponsel ini? Jangan dulu terima handphone itu, jangan dulu diangkat, digerakkan sebelum habis ayat Quran yang dibaca oleh Kori tadi itu. Itu harus pelunggu tahu di situ aturan kita berkomunikasi pakai media sosial tadi itu. Ini mohon maaf, karena orang sedang nelpon sementara nadanya tahu pakai ngaji Quran. Bala qadiri. Nah, tiba-tiba langsung pelunggu pencet. Ayatnya belum habis. Nah, ini ada adabnya, Mami. Tuntaskan dulu ayat Quran yang dibaca oleh Qori, baru kita geser dia ke atas. Terima telepon. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan halo-halo. Itu aturannya, Mami. Makanya jadi konsekuensi kita yang memakai nada dering pakai ngaji, tuntaskan dulu nada ngaji itu sampai habis ayatnya, baru kita menerima telepon itu, Mami. Lamun ndak mela ya ndak usah pakai nada dering ngaji, pakai aja suara-suara yang lain. Kan ada suara-suara yang lain, suara-suara kasidah ke, nasyid ke, atau suara balanku adali, makan ada kan suara-suara bayi itu. Pakai ada nada yang lain. Dan aturan handphone juga, nah apalagi kalau pelunggu pakai nada ngaji, tiba-tiba pelunggu bawa handphone di toilet, ngajilah orang dipanggil. Ya Allah, naudzubillah, semua naudzubillah. Enggak boleh, Mami, dia kanggo bawa handphone. Boleh sih bawa handphone, tapi pastikan nadanya jangan pakai nada Qori, nada yang lain. Pelunggu sedang buang emas 24 karat di situ, tiba-tiba berdering handphonenya pakai ngaji. Ya Allah. Jadi ada media, ada aturannya dalam memanfaatkan media sosial. Dan setiap berita yang datang yang masuk, fatabayyanu, hendaklah klarifikasi, teliti dulu benar enggak berita ini. Apakah ini hoax atau benar? Maka Al-Quran mengatakan fatabayyanu, tolong diklarifikasi dulu, teliti dulu kebenarannya, sahih atau tidak sahih. Begitu, Mami ya. Nah, dengan demikian dari paparan uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa marilah kita sebagai orang tua untuk menyelimuti anak kita dengan pakaian takwa agar mereka tidak menjadi musuh dalam selimut. Jadi takwa, kalau kita sudah membungkusi mereka dengan pakaian takwa, maka insya Allah mereka akan mampu menjaga dirinya walaupun seganas apapun kehidupan di luar rumah mereka, di dunia yang tempat mereka, maka mereka akan mampu mengendalikan dengan asbab kekuatan iman dan takwa dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita sebagai orang tua mampu memberikan uswah keteladanan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita terus diawasi secara ekstra, ya, terutama anak-anak yang usia pubertas, agar menjaga selama 24 jam sama siapa teman bergaulnya, sama siapa teman dia pergi. Harus kita tanya dulu, kemana tujuannya, sampai jam berapa kamu pergi ke sana, tanyakan dulu, supaya anak-anak kita tidak terjebak dalam arus kenakalan di luar lingkungan rumah tangga kita. Karena yang paling berpengaruh adalah teman gaulnya. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kamu tanyakan kepada yang bersangkutan, tapi tanyakan siapa teman gaulnya. Maka yang memberikan
biodata tentang pribadi kita adalah orang yang berteman akrab dengan anak kita. Oleh sebab itu, semoga anak-anak kita para hadirin mulia mampu memfilter diri mereka menjadi anak-anak yang mampu terus mengedepankan imtak iman dan takwanya, sehingga nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Kalau sudah mendapatkan gelar Rabbi habli minas solihin, mau jadi hafiz Quran adalah anak yang soleh, mau jadi polisi berarti polisi yang soleh, mau jadi apapun, yang penting kita selalu membaca doa Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. 7 tambah 7 sama dengan 14. Setuju atau tidak setuju, yang penting yang tampil dengan ikhlas. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.